Halo, saya perlu mengubah nama. Nyonya Zhou, apakah Anda yakin ingin mengganti nama? Setelah mengganti nama, ijazah Anda dan paspor, semuanya perlu diubah kembali. Saya yakin. Nama yang perlu Anda ubah adalah... Tolong ubah menjadi Zhou Yuanjing. Baik. Terbang ke kejauhan. Itulah hari cerah. Aku akan benar-benar meninggalkan tempat ini. Seminggu kemudian, aku bisa benar-benar pergi. Identitas dulu. Akan selalu tertinggal di dalam negeri. Tuan Gu, saya lihat Anda terus menyentuh cincin di tangan Anda. Tapi itu terlihat hanya cincin perak biasa saja. Apakah ada sesuatu yang istimewa dari ini? Ini adalah cincin kawin saya. Saya kira dengan kekayaan Anda sekarang, cincin kawin pasti akan dipilih dari merek mewah terkenal. Tak disangka. Cincin kawin ini saya buat sendiri. Menghabiskan waktu yang cukup lama, mengukir sedikit demi sedikit. Saya masih di lingkar dalam, mengukir nama saya dan istri saya. Benar-benar ada dua lingkaran huruf, yaitu GMZ dan ZYR. Nama istri saya adalah Zhou Youran. Saya benar-benar sangat iri dengan istri Anda. Dia di kehidupan sebelumnya pasti telah menyelamatkan galaksi. Baru beruntung menikah dengan Anda. Sebenarnya aku yang menyelamatkan galaksi. Baru bisa menikahinya. Kita dari seragam sekolah sampai gaun pengantin telah melewati 7 tahun. Dulu aku juga merasa kita adalah pasangan yang paling saling mencintai. Ini Mingze, cincin yang dia buat sendiri untukku. Bagaimana kalau dilihat, tidak kalah dengan kakakmu, kan? Kalau sudah memutuskan untuk pergi, ada hal-hal yang sudah saatnya untuk dibuang. Nona, apakah Anda ingin memperbaiki perhiasan? Kenapa? Padahal sudah sangat kecewa dengan Gu Mingze, namun hati ini tetap terasa sakit, seperti ini. Tolong leburkan cincin ini untukku. Tunggu sebentar. Santai. Maaf, sayang. Akhir-akhir ini pekerjaan sibuk. Tidak ada waktu untuk menemanimu dengan baik. Lihat, aku membelikanmu lili kesukaanmu. Suka tidak? Ada bau parfum wanita di tubuhmu, dan ada bekas ciuman di lehermu. Gu Mingze, apakah kamu sibuk bekerja, atau sedang bergaul dengan Zhao Yiro? Kenapa tidak bicara? Aku hanya sedikit mengantuk. Kalau begitu, mari kita istirahat. Kamu pasti juga capek, kan? Cepat mandi dan tidur saja. Yuran, di mana cincinmu? Yuran, di mana cincinmu? Aku sudah melepasnya. Itu aku buat sendiri. Ini adalah bukti cinta kita. Kenapa kamu bisa melepasnya? Aku baru-baru ini naik berat badan. Ukuran sedikit tidak pas. Seharusnya kamu bilang lebih awal. Nanti aku akan bawa ke toko perhiasan untuk mengubah ukurannya. Nanti saja kita bicarakan. Yuran, apa itu? Ini untukku. Potongan perak kecil di dalam ini dulu adalah bukti cinta kita. Sekarang, ini juga bukti bahwa kita berpisah dengan tegas. Ya. Hari ini hari apa ya? Kamu malah mau inisiatif menyiapkan hadiah untukku. Hari ini adalah hari peringatan pernikahan kita.
Maaf ya, Yuran. Belakangan ini kerjaku memang terlalu sibuk, aku sampai lupa hari peringatan pernikahan kita. Kalau begitu, kita pergi makan makanan Jepang favoritmu saja, ya, aku akan pesan restoran sekarang. Tidak perlu. Aku tidak lapar. Kalau begitu, kita pergi lihat pemandangan malam. Pergi jalan-jalan di tepi sungai. Aku agak mengantuk. Aku mau tidur dulu. Ayo, santai saja. Sudah lama kita tidak berjalan-jalan di tepi sungai. Dan aku selalu merasa, kamu akhir-akhir ini agak dingin padaku. Kalau terus begitu, aku mulai meragukan, apakah Yuran di rumahku telah berubah hati? Apakah aku yang berubah hati? Jelas-jelas kamu yang jatuh cinta pada orang lain. Kali ini, aku juga akan selamanya menarik kembali hatiku. Bersama dengan diriku, semuanya akan ditarik kembali. Yuguran, kita sudah sampai. Yuguran, kamu tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Urusan kerja, aku akan urus sebentar. Kamu tunggu di sini. Aku segera kembali. Ini adalah tempat kita. Saat kita bersama, tempat yang sering kita kunjungi. Karena memang dari sini kita mulai. Kalau begitu, kita akhiri di sini saja. Rindu aku. Malam saat kamu tidak ada, aku merasa sedikit kosong. Sangat ingin bertemu denganmu. Sekarang tidak bisa. Tunggu sampai besok kerja. Kamu ingin di mana di kantor? Kita ada di sini. Santai saja, kau baik-baik saja, aku baru saja selesai menelepon. Begitu aku menoleh, melihat orangnya sudah tidak ada, bikin aku kaget. Tadi di luar agak dingin, aku kembali ke mobil. Kamu mau di mana? Kita di sana saja. Ada apa dengan Yuran? Tidak enak badan. Mau aku bawa kamu ke rumah sakit? Tidak apa-apa, mungkin tadi malam makan sesuatu yang salah. Kalau begitu besok kamu ikut aku ke kantor. Kita makan bersama. Baiklah, besok saya akan pergi ke kantor bersamamu. Lalu kita makan bersama, malamnya pulang bersama. Tapi, besok saya mungkin akan sedikit sibuk. Tidak ada waktu untuk selalu menemanmu. Tidak apa-apa, kamu sibuk saja. Aku akan menunggumu di kantor. Baik. Kalau begitu baiklah. Sayang, aku akan menyiapkan air mandi untukmu. Ada perubahan situasi. Besok kita tidak bisa di kantor lagi. Sedikit kecewa. Jangan kecewa, besok kita pergi ke atap. Lebih seru. Yay. Istriku, air mandi sudah disiapkan. Kamu mandi saja. Tidak mau, aku agak mengantuk. Aku tidur dulu. Sayang. Hadiah yang kamu berikan padaku ini, boleh aku buka sekarang? Buka lagi setelah 1 minggu. Kenapa harus menunggu 1 minggu? Aku ingin melihat sekarang juga. Apa hadiah yang disiapkan istriku untukku? Karena hadiah ini hanya bisa dibuka setelah 1 minggu. Baru lebih berarti. Baiklah, aku dengar istri.
Bising sekali. Tidur sebentar lagi. Pagi-pagi sudah ribut terus. Belum waktunya kerja. Cepat atau lambat semua manajer senior itu akan dipecat. Yuran, kamu tidur lagi saja. Aku lihat ada apa di perusahaan. Sesuatu yang sangat Sendiri. benar. Kalau begitu, kalau kamu jatuh cinta pada orang lain, Biarkan aku dihukum petir bertubi-tubi, mati dengan cara yang buruk. mengucapkan sumpah yang berat seperti itu, tidak takut jika itu benar-benar terjadi. Yuran, apa yang saya katakan adalah kata-kata tulus. Yuran, kamu harus percaya padaku. Cepat makanlah, bukankah masih ada urusan di perusahaan yang harus ditangani? Jangan terlambat, cepat makan. Kalau begitu biarkan mereka menunggu lebih lama. Orang yang tidak berguna, cepat atau lambat akan aku pecat semuanya. Pecat saja, dia. Kamu tega. Selain kamu, aku tidak ada yang sulit untuk ditinggalkan. Yo, Nyonya sudah datang ya. Bos Gu setiap hari menyebut-nyebut kalau Anda suka minum kopi. Aku akan segera membelikannya untuk Anda. Kalau begitu aku pergi beli makanan Jepang. Bos Gu bilang, ibu sangat suka makan masakan Jepang. Kalian jangan bercanda, belakangan ini Yuran selalu makan sampai gemuk. Cincin pernikahannya sampai tidak muat lagi. Pak Gu bercanda saja, ibu begitu kurus. Pasti cincin pernikahannya mengecil, ya. Ayo, pergi. Ini pengambilan gambarnya terlalu jelas. Bagaimana cincin bisa menyusut? Ayo pergi. Santai saja, perusahaan saya ada urusan. Kamu di sini main sebentar. Ada apa? Ceritakan saja sama Xiao Chen. Sekretaris perempuan di perusahaan kamu, Zhao Yiro, ya. Dia, ya, mungkin sedang sibuk. Tunggu aku di sini, kita makan siang bersama. Baik. Direktur Gu dan Zhao Yiro, ya. Permainannya semakin rumit. Tidak ada cara lain. Siapa yang tahu hari ini Nyonya Gu tiba-tiba datang ke kantor. Tuan Gu terpaksa pindah tempat. Jadi, apakah kita masih mengirim barang? Tidak perlu. Tuan Gu baru saja naik ke atas. Masih ada satu kotak di dalam saku. Bos Gu benar-benar hebat. Berani beli di depan mata istri. Berani juga, pesan makanan antar saja. Sekarang pesan antar sangat mudah. Ternyata pesanan antar pagi tadi. Gu Mingze, kamu benar-benar tidak sabar ya. Juga tidak tahu satu kotak cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, kirim lagi ke dia. Kita sebagai bawahan, harus melayani bos dengan baik. Dulu kamu juga bilang, akan melayani Nyonya dengan baik, kan? Dia mengerti apa, satu cangkir kopi sudah cukup untuk menipu. Dengan status dan kedudukan seperti Pak Gu, mempunyai beberapa kekasih di luar itu, bukan hal yang aneh, kan? Lagi pula, dia kaya dan berkuasa, asal bisa menutupi dari yang di rumah, sudah cukup. Begitu juga, dia benar-benar polos, berusaha menyembunyikannya darinya, seharusnya tidak sulit. Jangan sembarangan bicara di depan Nyonya. Mengerti? Mengerti, Pak Gu, kami sudah paham. Jaga baik-baik ibu. Dia beberapa hari ini perutnya sakit karena makan sesuatu yang buruk. Jangan makan makanan yang terlalu dingin atau mentah. Selain itu, kalau ada yang berani mengatakan tentang aku dan Zhao Yiro, langsung angkat kaki dan pergi. Mengerti. Lompat. Ternyata jatuh di sini. Halo, maaf, apakah ini Nyonya Zhou? Ya, benar, selamat siang, Nyonya Zhou. Anda memesan untuk 1 minggu kemudian. Tiket pesawat ke Prancis sudah berhasil dikeluarkan. Anda tinggal mengikuti jadwal.
dan membawa paspor untuk naik pesawat. Baik, permisi. Apakah selain paspor saya perlu dokumen lain? Cukup membawa paspor saja sudah cukup. Baik, terima kasih. Paspor. Yuran, untuk apa kamu butuh paspor? Untuk apa kamu butuh paspor? Teman saya kehilangan paspornya. Dia tanya saya harus bagaimana. Kamu membuatku kaget sekali. Aku kira kamu pergi ke luar negeri tanpa membawaku. Youran, kamu kenapa? Tubuhku tidak enak. Baru saja aku bilang pada mereka, suruh mereka menjaga kamu dengan baik. Tunggu saja, aku sudah beri mereka semua akses. Kamu mau beri siapa saja silakan saja. Tapi jangan selalu pakai namaku. Boleh ya? Youran, kamu marah padaku. Hari ini aku memang sibuk kerja. Bagaimana kalau hari ini aku tunda semua urusanku, hanya menemanimu? Bagaimana? Hanya menemani aku. Hanya menemanimu. Semoga kamu menepati janjimu. Baik. Nah, kita pergi nonton film sore ini. Dengar-dengar ada komedi baru. Pasti seru. Kalau kamu nonton pasti senang. Ambil saja. Kalau saja ada urusan penting di pekerjaanmu. Oke, nanti kamu tunggu sebentar. Aku akan segera menyelesaikannya. Terima saja di sini. Ngomong-ngomong soal pekerjaan kalian, aku juga tidak mengerti. Jangan khawatir, saya tidak akan membocorkan informasi. Baiklah, saya pasti percaya padamu. Hei, bukankah saya sudah bilang, jangan cari saya hari ini. Ada urusan mendesak apa sih? Mengerti. Yuran. Perusahaan tiba-tiba ada masalah yang sangat rumit, yang harus aku tangani. Pergilah. Antara aku dan Zhao Yiro, kau memang tetap akan memilih Zhao Yiro. Kakak, maaf sekali, hari ini dia tidak bisa menemanimu. Dengan satu telepon, dia akan segera datang ke sisiku. Dengan satu telepon, dia akan segera datang ke sisiku. Oh ya, ini aku tunjukkan padamu. Sekarang aku punya darah dagingnya. Aku suruh dia ke rumah sakit menemani aku periksa kehamilan. Dia langsung datang. Bagaimanapun juga, ini adalah buah cinta kita. Kamu setuju kan? Aku tidak mau apa-apa. Hanya ingin cepat-cepat bercerai. Dalam kasus seperti kamu, asalkan sudah tinggal terpisah dari suami selama 2 tahun, maka secara otomatis dianggap bercerai. Bahkan, tidak perlu tanda tangan dari pihak lain. Baik. Tunggu sebentar. Selama tidak melibatkan pembagian harta, kami sangat yakin bisa membantu Nona Zhou bercerai. Kalau begitu, saya serahkan sepenuhnya kepada kantor Anda untuk menangani. Baik. Halo. Yuran, kamu kemana? Kenapa tidak di kantor? Tubuhku tidak enak. Aku pulang duluan. Oh. Yang penting sampai rumah dengan selamat. Maaf ya, Yuran. Beberapa hari lagi aku harus pergi dinas luar kota. Kamu sendiri di rumah. Jaga dirimu baik-baik. Minggu depan aku pasti membatalkan semua pekerjaan untuk menemanimu. Bohong sudah diucapkan 1000 kali. Tak ada yang akan percaya lagi. Baiklah, pergilah. Keluarga kita, Youran yang terbaik. Gu Mingze. Apakah kamu akan jatuh cinta pada orang lain? Tentu tidak. Jika kamu jatuh cinta pada orang lain, aku akan meninggalkanmu selamanya. Kamu coba saja lari. Aku bisa mencari kamu ke seluruh kota. Selama kamu masih bernama Zhou Youran, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku. Kalau bisa meninggalkanmu, aku akan membuatmu tidak akan pernah menemukan aku. Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkanmu lari selama 3 hari. Lalu aku akan mencarimu lagi. Selama kamu masih bernama Zhou Youran, aku pasti bisa menemukannya. Kamu tidak bisa menghindar dariku. Tidak bisa menghindar. Kalau begitu kita coba saja.
Halo. Iya, pakaian sudah saya taruh di pintu. Tolong donasikan ke daerah miskin ya. Terima kasih. Untuk merayakan kami memiliki buah cinta dan ulang tahunku. Kami berlibur ke Bali. Ayah pemula sangat memperhatikan pendidikan bayi. Sudah mulai mempelajari masalah pendidikan dini bayi. Dia menyewa seluruh pulau, seluruh kembang api di Bali. Sudah dibelinya hanya untuk merayakan ulang tahunku. Ulang tahun ditambah hamil. Bagi Gu Mingze dan Zhao Yiro, seharusnya ini adalah kabar gembira ganda. Senang bermain. Mi. Halo, Youran, aku sudah pulang. Nanti aku jemput kamu di rumah. Ayo kita makan bersama. Bagaimana? Baik. Baik. Aku cinta kamu, sayang. Marah ya? Yuran. Youran. Kamu lihat apa? Ayo cepat pergi. Youran sekarang di rumah. Tidak mungkin dia muncul di sini. Baru saja aku mungkin salah lihat. Selamat siang. Sudah sampai. Terima kasih. Mingze, hari-hari yang sepenuhnya milikmu telah berakhir begitu cepat. Ke depannya, kita harus mulai bersembunyi lagi. Jangan biarkan Zhou Youran menyadari ada yang aneh. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Baiklah, baiklah, saya mengerti. Sudah dibilang 1000 kali. Sudah cukup. Tidak akan membahas ini lagi. HMPH, saya marah. Kalau begitu, saya akan menghiburmu. Aku akan membawamu membeli kalung. Bukankah kamu baru-baru ini menyukai satu? Mingze, mari kita kembali ke kantor sebentar. Sebelum kamu pulang, kita lakukan sekali lagi. Tapi aku sudah janji dengan Zhou Youran untuk menjemputnya makan malam. Kalau begitu, bilang saja padanya macet di jalan. Pokoknya, macet di jalan tol juga hal yang biasa. Halo, telepon yang Anda hubungi. Sementara ini tidak ada yang menjawab. Ada apa ini? Youran tidak pernah mematikan ponselnya. Kenapa buru-buru? Pasti kehabisan baterai, kan? Ini kopi yang aku buat sendiri untukmu. Mau aku suapi? Rasanya ada yang salah. Ganti dengan teh hangat saja. Kenapa? Mau ganti rasa lagi? Jangan mengganggu. Saya tidak punya mood sekarang. Kamu hanya membesar-besarkan masalah. Dia sendirian di rumah. Apa yang bisa terjadi? Ganti. Jangan buat saya mengulang untuk ketiga kalinya. Bapak Gu, ada rapat penting sore ini. Waktunya hampir habis. Sebenarnya aku berencana makan siang bersama Youran, tapi sekarang sudah terlambat begitu lama. Youran pasti masih menungguku. Berapa lama lagi sampai rapat dimulai? 1 jam. Begitu ya, aku pergi pulang sebentar. Kalau sebelum kembali ke kantor, rapat sudah dimulai. Jangan tunggu aku, lanjutkan seperti biasa. Iya. Aku ada di sampingmu. Kamu masih mau cari wanita lain? Tidak boleh kamu mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Apakah kamu mengerti?
Aku tidak mau. Aku tidak ingin menyerahkanmu kepada wanita lain. Sejak awal, aku sudah memberitahumu untuk mengenali posisimu sendiri. Zhou Youran adalah istriku. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Jika kamu tidak mengenali identitasmu, kamu tahu akibatnya. Gelar Nyonya Gu dan uang Gu Mingze akan menjadi milikku pada akhirnya. Yurian, aku sudah kembali. Istrinya di mana? Tidak di rumah. Tidak tahu. Dari pagi sampai sekarang, belum pernah lihat istrinya. Apakah istrinya di rumah? Kau juga tidak tahu. Sudahlah, saya akan mencarinya sendiri. Orang yang paling tahu kemana Nyonya pergi. Bukankah seharusnya Anda datang ke sini bertanya kepada saya itu apa? Yurian. Aneh. Di mana orangnya? Selamat pagi, pengguna yang Anda hubungi. Sementara ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Tidak akan. Yuran tidak akan meninggalkanku. Tidak akan. Yuran. Halo, pengguna yang Anda hubungi. Sementara tidak dapat dihubungi. Halo, pengguna yang Anda hubungi. Sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Tenang. Tenang. Akan ada cara. Halo. Kamu tahu di mana Zhou Youran pergi? Kalian suami istri, kamu tidak bisa menemukannya. Bagaimana saya bisa tahu? Bukan saya. Halo. Kamu tahu di mana Zhou Youran pergi? Gu Mingze, kamu adalah suami Zhou Youran. Kamu bertanya padaku di mana dia. Apakah dia menghubungimu? Bukankah kalian adalah sahabat terbaik di universitas? Karena kamu, Zhou Youran sudah lama tidak menganggapku sebagai sahabat lagi. Jangan telepon aku lagi nanti. Teman toksik sepertiku tidak pantas ada di daftar kontak Tuan Gu. Youran. Semua ini salahku. Aku yang mengkhianati perasaan kita. Tapi orang yang paling aku cintai adalah kamu. Bagaimana kamu bisa tega meninggalkanku? Youran. Kamu pasti terbawa emosi sesaat. Kamu tidak punya banyak uang. Aku transfer uang ke kamu. Halo. Halo, apakah ini Gu, transfer besar Anda barusan gagal dilakukan. Apakah jumlah yang ditransfer terlalu besar? Saya yang melakukan sendiri. Anda butuh kode verifikasi, data pribadi dan sebagainya. Semua bisa saya berikan. Saya mau transfer uang ke istri saya. Tuan Gu, di pihak Anda tidak ada masalah. Tapi akun pihak lain sudah dibatalkan. Bagaimana bisa begitu? Itu adalah rekening bank istri saya. Tidak mungkin ada kesalahan. Rekening ini kemarin sudah dibatalkan. Beberapa hari ini, selama saya meneleponnya, saya pasti bisa merasakan perubahannya. Tapi perhatian saya padanya terlalu sedikit. Kapan? Hubungan kita menjadi sangat jarang. Dulu saat aku dinas. Kalau tidak video call dengannya, aku tidak bisa tidur. Apa yang terjadi padaku? Ini semua salahku.
Youran pasti sangat terluka. Hanya itu yang membuat mereka membakar semua foto kita. Youran, kamu membakar buku rekeningmu sendiri. Apakah itu berarti aku tidak akan bisa menemukanmu? Jika kamu jatuh cinta pada orang lain, aku akan selalu menjauh darimu. Ternyata, ucapan yang dulu Youran katakan padaku, semua itu benar. Dia sudah merencanakannya sejak lama untuk meninggalkanku. Nama akun media sosial Youran adalah Bian. Aku bisa mencarinya di internet. Tidak ketemu. Apakah dia sudah menghapus akunnya? Halo, hai, saya sudah melihat aturan platform kalian. Akun yang sudah dibatalkan dapat menarik kembali permohonan dalam 7 hari. Sekarang saya ingin mengembalikan data. Nama pengguna bernama Bian. Maaf, Tuan. Pembatalan harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Saya suaminya. Apa salahnya kalau saya yang mengajukan permohonan untuk dia? Senang sekali bertemu dengan Anda, Tuan. Ini termasuk tindakan yang melanggar aturan. Kami tidak bisa membantu Anda. Baik. Saya akan melaporkan kalian. Kalian tunggu saja. Surat panggilan pengadilan akan datang. Jangan kira saya tidak tahu. Kalian ini, di belakang ada data. Ingin mengembalikan. Itu sama sekali bukan hal yang sulit. Saya sangat minta maaf, Tuan. Saya tidak memiliki hak itu. Apakah Anda memiliki kebutuhan lain? Halo. Temukan saya. Platform jejaring sosial H. Telepon penanggung jawab. Sekarang. Segera. Halo. Selamat pagi. Saya Gu Mingze. Selamat pagi, Guzong. Tidak tahu Guzong mencari saya. Ada apa? Saya tahu dengan jelas. Aturan di platform kalian. Juga tahu. Kalian tidak boleh sembarangan membocorkan informasi. Tapi istri saya hilang. Sebelum dia menghilang, tidak meninggalkan apa-apa. Bahkan rekening bank. Dan informasi di media sosial. Semuanya telah dibatalkan. Kalau kalian tidak mau membantu saya benar-benar tidak punya petunjuk sama sekali. Tolonglah, saya memohon. Saya bisa memahami perasaan Pak Gu. Pak Bos, beritahu saya nama akun istri Anda. Saya akan konfirmasi. Jika memang benar, saya akan atur staf untuk membantu mengembalikan data Anda dan mengirimkan password login kepada Anda. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Mingze mengaku padaku, aku sangat bahagia. Ini kita. Saat kita baru pacaran. Hari ini moodku bagus. Latihan menggambar. Ini lukisan yang tenang. Hadiah yang dikirim oleh Mingze untukku. Tanggal 14 Agustus tahun 2022. Aku akan memakai jam tangan ini seumur hidup. Ini adalah hadiah yang aku berikan padanya. Tanggal 2 bulan. Kami menikah pada bulan Januari. Aku menikah pada bulan 19 tahun ini. Kami menikah pada Oktober tahun ini. Tanggal 2 Oktober tahun 2023. Ini adalah saat kami menikah. Buket bunga tangan. Kami telah mengakhiri masa pacaran. Pada saat itu, saat aku baru mengenal Zhao Yiran, ternyata dia sudah tahu sejak lama. Aku benar-benar bodoh. Aku masih berpikir, aku bisa menyembunyikannya dari Yuran, sambil menikmati kebaikannya padaku, sambil menikmati gairah antara Zhao Yiran dan aku. Aku benar-benar brengsek.
Selamat tinggal, tidak akan bertemu lagi. Ini adalah Yuran. Kalimat terakhir yang dia ucapkan padaku. Tidak, Yuran. Kita tidak akan berakhir seperti ini. Aku akan menemukanmu. Agar kau memaafkanku. Aku akan menebus semuanya seumur hidupku. Aku pasti akan menemukanmu. Rasa menunggu seseorang dalam kesendirian bisa begitu menyakitkan. Dulu di rumah. Apakah kau juga menunggu seperti ini? Ini adalah cincin pernikahan. Yuran. Bukan karena marah. Bukan pergi dari rumah. Dia benar-benar sudah memutuskan untuk meninggalkanku. Yuran. Saya harus menemukanmu untuk meminta maaf langsung padamu. Kau sangat mencintaiku. Pasti akan memaafkanku. Pasti akan memaafkanku. Saudara polisi, saya ingin melapor. Istri saya hilang. Kemungkinan besar itu bunuh diri. Youran. Maaf, aku hanya bisa mengatakan ini. Nanti aku akan membalasnya. Siapa nama istrimu? Mengapa dia ingin bunuh diri? Namanya Zhou Youran. Ini buku kartu keluarga dia. Belakangan ini kalian, apakah pernah mengalami masalah apapun? Tidak. Hubungan kita selalu baik. Kalau kamu benar-benar ingin menemukan istrimu, kamu harus berusaha. Kebenaran yang paling nyata memberitahu kita. Kalau tidak, kami tidak bisa membantumu. Sebelumnya aku memiliki selingkuhan. Dan dia mengetahuinya. Jadi, istrimu, itu karena kamu berselingkuh, makanya pergi dari rumah. Baiklah. Laporan kamu sudah kami terima. Jika ada kabar, saya akan segera memberitahumu. Baik, terima kasih. Halo. Apakah ini Tuan Gu Mingze? Saya adalah pengacara yang ditunjuk oleh Nona Zhou. Saya perlu berbicara dengan Anda secara langsung. Apakah Anda sedang ada waktu sekarang? Ada waktu. Saya akan segera ke sana. Halo, saya Gu Mingze. Halo, Tuan Gu. Silakan ke sini. Baik. Di mana Youran? Halo Tuan Gu. Saya adalah pengacara yang ditunjuk oleh Nona Zhou Youran. Dia memberikan kuasa penuh kepada saya untuk menangani kasus perceraian dia. Apakah dia tidak mau menemui saya? Saya ingin bicara dengannya. Tolong suruh dia keluar. Youran. Maaf ya, Tuan Gu. Saya tidak bisa melakukannya. Hari ini Nona Youran sama sekali tidak datang. Dia sudah memberikan kasus perceraian ini sepenuhnya kepada kantor pengacara tempat saya bekerja. Jika Anda memiliki keberatan, silakan beritahu saya langsung. Saya tidak mungkin setuju untuk bercerai darinya. Saya hanya melakukan kesalahan yang akan dilakukan oleh semua pria di dunia. Dan aku sudah menyadari kesalahanku. Selama dia tidak mau, aku bisa tidak bertemu lagi dengan siapapun yang tidak dia suka. Ini sudah cukup, kan? Yuran sangat mencintaiku. Asalkan kita bisa bertemu lagi, dia pasti akan tergerak olehku. Tuan Gu, karena Anda tahu, Anda adalah pihak yang bersalah. Anda seharusnya paham, perceraian tidak hanya ada cerai dengan kesepakatan, tapi juga cerai dengan putusan pengadilan. Jika Anda tidak setuju, dia akan mempercayakan saya untuk menuntutmu. Dia bahkan memberitahuku secara langsung. Apakah kamu tidak punya rencana sama sekali? Nyonya Zhou bilang, dia sekarang tidak ingin bertemu denganmu lagi. Semua yang harus dikatakan sudah ada di surat itu. Surat. Itu juga disebut surat. Tinggalkan 2 kalimat untukku. Itu juga disebut surat. Bagaimanapun, aku tidak mungkin menandatangani. Aku sudah merobek surat perjanjian itu. Aku ingin bertemu dengannya secara langsung. Nona Zhou sudah menjelaskan.
Dia bilang, surat perjanjian perceraian yang pertama, Anda pasti akan merobeknya. Jadi, saya menyiapkan salinan kedua. Tuan Gu, jika Anda bersedia, silakan robek sebanyak yang Anda mau. Perjanjian ini sudah dilihat olehnya. Saya juga punya cadangan. Kalau Anda masih ingin merobeknya, saya masih bisa terus mencetak. Bagaimanapun juga, semua biaya, Nyonya Zhou akan menggantinya untuk saya. Maaf. Barusan saya bersikap kurang baik. Bisakah kamu memberitahu aku, di mana sebenarnya Yuran? Maaf, aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana kalau begitu? Kamu beritahu aku keberadaan Yuran. Aku beri kamu 5 juta. Tidak. 10 juta. Sebagai imbalan. Saya Tidak bisa mengungkapkan informasi pihak terkait. Ini hanya sebuah kasus saja. 10 juta. Cukup untuk membuatmu membuka kembali sebuah firma hukum. Tidak perlu mitra lain. Bahkan bisa pensiun lebih awal. Ini adalah peluang yang sangat menguntungkan. Tuan Gu, tentu saja saya berharap bisa menjadi kaya mendadak. Tapi, saya lebih berharap melalui usaha sendiri. Lagi pula, saya benar-benar tidak tahu di mana sebenarnya Bu Zhou. Setelah dia menyelesaikan tugas, dia hanya berhubungan lewat telepon dengan saya. Berikan saya nomor ponselnya. Saya tetap akan membayar kamu. Nomor, masih nomor yang sama. Tapi hari ini, saya sudah menelepon dia. Tidak ada yang mengangkat. Kalau begitu, kita tidak perlu berbicara lagi. Meskipun kamu mencetak 10.000 salinan, saya tidak mungkin menandatangani mengenai gugatan. Asalkan ada gugatan, Yuran pasti akan hadir di pengadilan. Saat itu, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan maafnya. Kita memiliki hubungan selama bertahun-tahun, dengan banyak kenangan indah yang tak terhitung. Selama aku tetap berpegang teguh untuk tidak bercerai, aku pasti akan menunggu hari dia berubah pikiran. Tuan Gu, sebenarnya, Nona Zhou tidak perlu sama sekali untuk mengajukan gugatan. Ini hanyalah langkah terburuk. Jika Anda bersedia, dia masih sangat berharap bisa bercerai secara damai dengan Anda. Misalnya saja, pisah selama 2 tahun, melalui proses hukum. Dengan begitu pengadilan akan langsung memutuskan perceraian dengan alasan keretakan perasaan, tanpa perlu sidang kedua belah pihak. Selain itu, tidak perlu kedua pihak hadir di pengadilan. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin sekejam itu. Kita berdua sangat saling mencintai. Hanya karena satu kesalahan harus menolak aku. Dia benar-benar tidak mau bertemu saya lagi, ya. Tuan Gu berkata kepada saya tidak ada gunanya. Hukum memang mengatur seperti ini. Jika Anda merasa tidak puas atau tidak cocok, silakan ajukan gugatan hukum. Jadi apakah itu berarti, selama periode ini saya hanya perlu menemukan dia, dan berdamai dengannya saja? Hei, Tuan Gu, berdasarkan petunjuk yang Anda berikan, kami telah melacak lokasi Nona Zhou. Tempat terakhir sinyal ponselnya hilang. Apakah Anda bisa datang sebentar? Baik, saya akan segera datang. Saya tidak mungkin bercerai dengannya. Tuan Gu, tenanglah. Rekan polisi, apakah kalian sudah menemukannya? Dia di mana? Ini salahku. Sebenarnya dia tidak hilang sama sekali. Dia hanya tidak mau bertemu denganku. Tuan Gu, kami tidak menemukan Nona Zhou, juga tidak menemukan ponselnya, tapi kami menemukan sebuah kartu telepon. Coba cepat, lihat apakah itu miliknya. Hanya kartu telepon saja. Mana ponselnya? Kami sudah mencari di sekeliling, tidak menemukan ponselnya. Tuan Gu, coba cepat. Kartu ponsel sudah lama di dalam air, terendam cukup lama. Semoga Buddha melindungi, harusnya ada gunanya. Kak Yuran, kamu juga mengenal Mingze.
Dia orang yang sentimental dan tidak bisa melepaskan masa lalu. Selama kamu mau, dia bisa terus merawatmu. Tapi aku selalu merasa, ada beberapa hal yang sebaiknya dijelaskan. Perasaan tidak ada yang lebih awal atau lebih belakangan. Jika seandainya, orang yang dia temui terlebih dahulu adalah aku, sekarang kalian kemungkinan besar, lebih dari sekadar orang asing. Teman lama yang lebih kuat sedikit. Wanita harus tahu cara bermain dengan gairah. Terlalu kaku hanya akan membuat pria menjauh. Mudah. Tentu saja tidak ada yang istimewa. Tapi kebutuhan Mingze di bidang itu sangat besar. Dan saya berada di usia muda dan cantik. Lebih bisa memuaskannya daripada kamu. Ini kalung yang diberikan Gu Mingze padaku. Dia juga yang membuatnya sendiri. Cantik, kan, Kak Yuran? Kamu pasti bisa mengerti aku, kan? Kami saling mencintai dengan tulus. Asalkan kamu setuju, rumah itu biarkan untukmu sebagai uang pisah. Karena Mingze akan memberiku yang baru. Saudara polisi, aku harus pulang sebentar. Ini urusan yang santai. Kalau begitu, tolong teruskan pencariannya. Baik. Kamu di mana? Aku ada sesuatu untuk kamu. Datang ke rumahku. Kapan? Sekarang. Kamu ambil lukisan itu dariku. Jelek sekali. Ada juga bunga itu. Ambil saja. Akan digantung. Kalau begitu, beli lukisan terkenal untuk digantung. Siapa yang mau menggantung barang-barang rusak itu? Ada juga karpet ini. Ganti dengan ini. Ya, saya sebentar lagi. Aku akan beri kalian merek khusus. Harus yang buatan tangan. Aku mau yang paling mahal. Kalau tidak, teman datang ke rumah. Mereka akan kira aku menipu mereka. Oh iya, dan bunga di luar itu. Ganti semuanya untuk aku. Ganti semuanya dengan yang paling mahal. Mingze, kamu sudah pulang. Kamu sudah memutuskan. Malam ini, kita akan merayakannya di mana? Menurutku, lebih baik di sini saja. Bagaimanapun, saya adalah tuan rumah di rumah ini. Oh iya, dan juga Koki. Saya mau pesan makanan. Apa yang kamu pakai ini? Ini, aku cari di lemari pakaian tadi. Bagaimana? Apakah ini sangat cocok untukku? Aku sudah mencarinya ke sana kemari. Hanya ini yang paling cocok untukku. Ini aku beli untuk Zhou Youran. Ini adalah set piyama favoritnya. Jadi, bukankah itu lebih menggoda, Mingze? Mingze, kamu sedang melakukan apa? Mingze, kamu sudah ingin begitu cepat. Aku bukan begitu. Aku tidak mengerti maksudmu. Kenapa harus kasar seperti itu? Kamu tidak pantas mengenakan pakaiannya. Lebih tidak pantas untuk menyentuh barangnya. Bukankah kamu selalu menyukai aku yang seperti ini? Seharusnya kamu punya sedikit rasa malu. Jadi tidak seharusnya mengirimkan pesan-pesan itu padanya. Lebih tidak seharusnya mengintip kita. Foto bersama. Aku sudah memperingatkanmu sejak dulu. Jangan berbuat berlebihan di depannya. Kamu yang menyebabkan dia pergi. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin aku mengirim hal-hal itu kepada Zhou Youran? Aku bahkan tidak sempat menghindar darinya. Apakah dia menemukan sesuatu? Kau masih berbohong. Sebelumnya, aku yang salah menilai, mengira kau adalah orang yang jujur. Di dalam hatiku, kau hanyalah mainan bagiku. Kamu bahkan tidak sebanding dengan sebutir debu di bawah kaki Zhou Youran. Youran meninggalkanku karena Zhao Yiro. Selama aku mengusir Zhao Yiro, Youran akan memaafkanku. Itu semua adalah kebohongan yang dia buat. Dia ingin menjebakku dan menyalahkanku. Mingze, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Mingze, aku bukan bermaksud menipumu. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku takut kamu marah. Maafkan aku sekali lagi, boleh ya? Apakah sebenarnya kamu mencintaiku, atau hanya mencintai identitasku dan uangku? Kamu sendiri yang tahu di hati. Orang akan terbaca. Apakah aku benar-benar tulus padamu, ataukah kamu masih belum mengerti? Aku melakukan ini semua karena aku ingin bersama kamu.
Kamu pikir Zhou Youran benar-benar tulus padamu? Aku beritahu kamu, seorang wanita, jika dia benar-benar mencintaimu, maka dia akan cemburu padamu. Tapi dia tidak pernah memperhatikan aku. Mingze, aku melakukan ini semua untuk membuatmu menyadari Zhou Youran. Kalau tidak, kenapa berani akan menyebarkan foto-foto itu? Diamlah. Kamu tidak berhak menilai Zhou Youran. Lagi pula, dia sudah mengirimkan. Bukankah itu yang kamu impikan? Kamu memotretnya dengan sangat jelas. Jangan anggap aku tidak tahu. Kamu sudah lama ingin merebut kekuasaan. Benar kan? Mingze. Orang datang. Bawa orang yang seharusnya tidak muncul di sini. Bawa mereka pergi dari sini. Aku. Mingze, aku memohon padamu, maafkan aku sekali lagi. Mingze, itulah kamu yang menyuruhku datang. Mingze. Aku tidak ingin bertemu lagi denganmu. Mingze, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Mingze. Mingze, meski tanpa aku, Zhou Youran cepat atau lambat juga akan bercerai denganmu. Ini benar-benar bukan salahku. Lihat ini. Pasti selingkuh, kan? Apa yang terjadi dengan wanita ini? Cuaca begini dia keluar pakai sedikit banget. Sekarang anak muda, semua main besar banget. Benar-benar merusak moral. Kalau dilihat, pasti selingkuh. Membuat orang lain bercerai. Diusir oleh orang lain, kan? Punya tangan dan kaki. Kenapa tidak melakukan sesuatu yang baik? Harus jadi selingkuhan. Pak Gu. Saya akan pergi sekarang. Tapi tolong beri saya satu pakaian. Pak Gu, Nona Zhao dia. Aku tidak ingin mendengar tentang apapun yang berhubungan dengan orang ini. Gu Mingze, kamu pikir aku memandangmu? Kalau bukan karena kamu hanya perlu sedikit menggoda, dan dia akan jatuh ke tanganmu. Apa aku bisa menganggapmu? Kamu akan menyesal suatu saat nanti. Pria itu semua sama saja. Kamu terus-menerus mengatakan bahwa Zhou Youran adalah cinta sejatimu. Tapi hasilnya, bukan dia yang ada di luar sana. Bermain-main dengan wanita lain. Bercumbu-cumbuan. Jangan pura-pura penuh perasaan. Sampai kamu sendiri tertipu. Lihat apa? Hati-hati aku lapor polisi. Kamu kira kami mau lihat? Jadi simpanan sendiri. Merusak keluarga orang lain. Cepat pulang saja. Ya, kamu terlalu tidak tahu harga diri dan mencintai diri sendiri. Manusia tetap harus punya muka. Kalau menghadapi hal seperti ini, ada sedikit rasa malu. Tak berani lagi ketemu orang di sini. Siapa bilang aku pelakor? Siapa yang bilang aku pelakor? Kalau kamu bukan pelakor, apa dong? Kalau pria itu benar-benar sayang kamu, dia nggak akan membiarkanmu jalan-jalan telanjang. Kamu cuma mainan saja. Tapi kamu benar-benar menganggap dirimu istri sah. Rumah di sini, nilainya tidak murah. Wanita ini, mungkin karena uang, mencuri ayam tapi malah rugi. Masih muda, kenapa tidak melakukan hal yang baik? Malahan jadi simpanan orang. Kakak, bilang aku selingkuhan. Kamu ingin jadi selingkuhan, kamu tidak akan bisa, kan? Apa kamu dibenci oleh priamu, oleh suamimu, dipermalukan? Setidaknya lebih baik daripada jadi selingkuhan. Lepaskan aku. Siapapun dari kalian yang mau membantu aku akan tidur dengan kalian. Kamu cukup lihat saja, jangan ikut campur. Bagaimana kalau dia sakit dan menulari kamu? Sudah, cukup. Bubar, bubar, bubar. Sedang menunggu. Halo, Pak Gu. Zhao Yiro hari ini tidak masuk kerja. Surat pengunduran diri, saya sudah memberitahunya. Tapi dia bilang, Anda tidak boleh memberi ganti rugi sepeser pun kepadanya. Langsung dipecat, diblokir di seluruh industri. Ini dari Pak Gu. Pak Gu, video dia jadi pelakor, sudah terkenal di seluruh internet. Bahkan jika kita tidak memboikot dia, dia sudah tidak punya jalan lagi. Apa kabar tentang hal yang tenang itu?
Ada perkembangan, Tuan Gu. Kami sudah melakukan pemasangan secara menyeluruh, mencari informasi tentang keberadaan Nyonya. Anda tenang saja, beberapa hari ini, pasti akan ada hasil. Yurian, kamu sebenarnya di mana sih? Hei, Bos Gu. Saksi mata mengatakan, di bandara, melihat Nyonya naik pesawat. Saya sudah cek semua penerbangan besok. Tidak ada kabar tentang dia. Mungkin saksi mata salah lihat. Mungkin orang yang sangat mirip dengan Nyonya. Sepertinya petunjuk ini tidak berguna lagi. Tidak. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Saksi mata bilang dia naik pesawat mana. Seharusnya pesawat ke Paris. Segera pesan tiket ke Paris untuk saya. Paspor. Ada orang. Siapa kamu? Saya datang mencari istri saya. Kami bertengkar beberapa hari ini. Saya datang untuk menjelaskan semuanya padanya. Di sini tidak ada orang yang kamu cari. Namanya Zhou Youran. Namanya Zhou Youran. Di sini hanya ada satu penghuni bernama Yuan Xing. Dia bukan orang yang kamu cari. Kamu salah tempat. Yuan Xing. Kamu yakin bukan kamu yang salah ingat? Kalau kamu tidak percaya, ya sudah. Kapan dia mulai menginap di sini? Selama periode ini, apakah kamu pernah melihat orang lain? Dia menginap seminggu yang lalu. Biasanya dia jarang keluar rumah. Oh benar, dia juga suka melukis. Dulu dia pernah memberiku sebuah lukisan. Bisakah kamu membawaku masuk untuk melihatnya? Silakan masuk. Ini lukisannya. Ini adalah lukisan dari Yuran. Yuran paling suka melukis. Pak Gu, kamu yakin ini adalah lukisan dari Nyonya? Iya. Aku bahkan tidak tahu gaya melukis Yuran. Sama sekali. Bagaimana bisa yakin ini adalah lukisannya? Aku yang kurang perhatian padanya. Itu salahku. Tuan Gu. Apakah Anda baik-baik saja? Tuan Gu, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Selain itu, beberapa hari ini, Anda hampir tidak tidur. Kalau terus begini, tubuh tidak akan kuat. Pak Gu, Anda juga jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Selain itu beberapa hari ini, Anda hampir tidak tidur. Kalau terus begini, tubuh tidak akan kuat. Sayang. Lihat ini, saya baru saja menyelesaikan lukisan ini. Besok, bisakah kamu membawanya ke kantor untuk dibingkai? Baik. Saya akan membawanya ke kantor besok. Yuran sangat suka melukis. Kenapa tidak bisa lebih peduli terhadap hobinya? Apakah perhatian saya terlalu sedikit? Ini salah saya. Bapak Gu. Tolong panggilkan ambulans. Bapak Gu. Apa yang terjadi padaku? Bapak Gu. Anda pingsan. Dokter bilang Anda kelelahan berat. Harus istirahat dengan baik. Ada kabar tenang. Sudah diperiksa semuanya. Nama penyewa yang terdaftar di pemilik rumah. Namanya Zhou Yuanxing. Dengan informasi penerbangan. Memang sesuai. Tapi bukan Nyonya Yuran. Di mana kamu sebenarnya? Sekarang ada kabar dari dalam negeri. Katanya seseorang di Jiangxi melihat Nyonya keluar rumah sakit. Tuan Gu, kembali ke negara. Tunggu sampai kami mengonfirmasi berita. Baru pulang ke negara. Kepala Gu. Halo. Ada kabar terbaru tentang Yuran? Tidak ada. Pengumuman pencarian baru sudah dikeluarkan. Tapi sementara ini belum ada kabar. Sejak terakhir kali Pak Gu, Anda tertipu di Jiang City.
Kami harus menyaring setiap pesan. Saat ini tidak ada pesan yang valid. Sekarang Pak Gu semakin sedikit bicara, juga tidak datang ke kantor, tidak mau mendengarkan laporan bisnis perusahaan, mungkin sedang mengalami gangguan mental. Apakah ini karena rindu yang berlebihan? Pak Gu memecat sekretaris Zhao. Sekarang dia juga mengalami gangguan jiwa. Tidak boleh, aku harus memberitahu ketua dewan yang lama. Jangan sampai terjadi hal besar. Di mana anakku? Tuan selalu di kamar tidur, tidak membiarkan kami mengganggu. Tidak pernah keluar sama sekali. Tidak pernah. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mengizinkan diketuk pintu. Kalau diketuk, langsung dimarahi. Nak, kamu lagi apa? Zhou Youran. Ngapain nulis hal-hal ini? Aku sudah tahu semuanya. Kamu malah melakukan hal seperti ini. Aku yang salah pada Yuran. Aku tak bisa menahan godaan dan mengkhianatinya. Kalau aku tuliskan semuanya, dia pasti akan tahu bahwa aku menyesal. Zhou Youran sama sekali tidak ingin bertemu denganmu. Kamu menulis satu rumah surat permintaan maaf. Apa gunanya? Seharusnya kamu mengatakannya langsung di depannya. Dia akan tahu. Asalkan aku menulis semuanya sampai penuh, dia akan tahu. Dia bilang di mimpinya bahwa dia berbicara padaku. Dia bilang selama aku tulus, dia akan memaafkanku. Aku salah. Kamu pasti akan memaafkanku. Asal aku mengisi semuanya ini, kamu pasti akan memaafkanku. Nak, dengarkan mama bilang, jangan tidak makan tidak minum. Pergi tulis hal-hal ini, oke? Kalau terus begini, kamu akan mati, nak. Kamu ingin meminta maaf kepada Zhou Youran. Seharusnya kamu menunjukkan sikapmu. Begini saja, kamu ikut acara pencarian orang hilang. Di depan kamera dan penonton, meminta maaf padanya di depan umum. Bolehkah aku bertemu dengan Youran? Acara ini sangat populer. Kamu juga presiden dari grup Dingsheng. Pasti banyak orang yang memperhatikan. Begini saja, mungkin bisa sampai ke Youran. Aku akan langsung menelepon sekarang. Halo. Saya ingin ikut acara kalian. Saya akan melakukan apapun untuk menjadi tamu terbaru di acara kalian. Baik, Tuan Gu. Mingze, kondisimu sekarang tidak bisa seperti ini. Naik panggung juga harus jaga penampilan. Benar kan? Benar. Sekarang sudah jauh sekali. Dengan santai melihatku, pasti tidak akan menyukaiku. Ibu. Aku lapar. Ibu, biarkan pelayan membuatkanmu makan. Bagaimana? Kenapa aku bisa begitu jauh? Aku mau mandi. Kalau begitu, mengapa harus seperti itu sejak awal? Ini tidak bisa. Yurian tidak suka. Aku memakai pakaian yang terlalu modis. Ini juga tidak bagus. Ini terlalu profesional. Ini adalah kami. Dan gaun pernikahan kami dengan Yuran. Pada waktu itu, kami setiap hari keluar rumah. Kami selalu berciuman, pelukan. Ini salahku. Akulah yang merusak semuanya. Episode kali ini, ada Gu Mingze. Dengan tokoh kontroversial seperti ini bergabung. Trailer di internet sudah menjadi viral. Episode kali ini, aku harus menggali rahasia ini dengan baik. Berusaha mencapai rating tertinggi. Saluran berita. Halo semuanya. Hari ini kami berkesempatan mengundang Presiden Grup Dingsheng, Tuan Gu Mingze, untuk ikut serta dalam acara kami kali ini. Semua orang tahu
Bos Gu selalu dikenal karena mencintai istrinya. Hari ini dia datang untuk mencari istrinya. Saluran berita. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik ini? Mari kita selidiki bersama. Saluran berita. Bos Gu, kita semua tahu, Anda sangat mencintai istri Anda. Beberapa hari yang lalu bahkan di acara itu, menyatakan cinta secara terbuka. Maaf, apakah istri Anda sekarang hilang? Benar. Istri saya menghilang. Apakah ada reaksi aneh dari Nona Zhou sebelum pergi? Apakah ada reaksi aneh? Hari ini saya duduk di sini, hanya untuk mengatakan kepada istri saya, maafkan saya. Saya telah mengingkari janji. Ketika kita bersama dulu, saya pernah mengatakan bahwa saya hanya akan mencintainya seorang diri seumur hidup. Aku pikir aku bisa melakukannya. Aku pikir kita akan menua bersama. Cinta yang selalu hangat. Aku tak mampu menahan godaan. Aku melakukan kesalahan. Pak Gu memang jujur dan belak-belakan. Pasti sangat menyesal. Sangat ingin mendapatkannya. Maaf dari Bu Zhou. Tak disangka kepergian Bu Zhou. Sebenarnya penyebabnya, ternyata karena masalah besar dengan Tuan Gu. Yang terjadi. Tentang masalah pernikahan kita. Semua kesalahan ada di saya. Karena saya yang berselingkuh dulu, dia baru saja meninggalkan saya. Hari ini saya duduk di sini, hanya ingin memberinya kesempatan untuk memohon maaf. Saat itu tidak menghargai, sekarang menyesal sudah terlambat. Begitu banyak hari, Nyonya tidak ada kabar sama sekali. Tuan Gu. Bagaimana situasinya? Apakah ada kabar tentang Nyonya? Tuan Gu, acara yang Anda ikuti, sudah memecahkan rekor rating. Dan, kami telah menyewa banyak buzzer, membantu Anda membangun suasana. Jadi, banyak netizen meninggalkan komentar mendukung Anda di internet. Mereka berkata Anda adalah suami yang baik karena mau mengakui kesalahan dan berubah. Mereka juga bilang akan membantu, mencarikan istri untuk Anda, membuat kalian berdamai. Ada kabar tentang Nyonya. Saat ini tidak ada informasi yang valid, tapi Zhao Yiro itu telah diungkap oleh netizen. Dengar-dengar, dia berada di gang gelap, dibawa ke rumah sakit. Jangan sebut dia di depanku lagi. Baik. Aku ingat. Di halaman utama situs resmi perusahaan ada kolom video. Kamu masukkan video permohonan maafku di situ. Sampai kita menemukan Yuran. Direktur Gu, ini tidak pantas, kan? Begitu. Akan berdampak besar pada reputasi perusahaan. Membuat dampak yang serius. Bukankah kamu bilang, sekarang netizen semua mendukungku. Lalu apa pengaruhnya? Upload saja. Jadi begini, hanya untuk menjaga muka Anda, Tuan Gu. Masih ada banyak netizen di internet yang memaki Anda karena selingkuh dan tidak tahu malu. Dulu Tuan Gu yang cerdik, kenapa sekarang jadi begitu bodoh? Tuan Gu, itu ditempatkan di kantor pusat, masih dibagi bagian, semua diunggah, situs media sosial, juga ada ruang iklan, beli sekaligus. Dalam negeri dan luar negeri harus headline, ukuran besar. Jika ada berita apapun, kamu juga bisa langsung hubungi aku, benar. Kamu taruh nomor pribadimu di sana. Pak Gu, informasi di internet sekarang, sebagian besar palsu. Kamu taruh nomor pribadimu di sana, akan menarik banyak penipu. Begini, saya akan menyaring informasi. Terlebih dahulu, kamu bisa mendapatkan informasi yang akurat. Bapak Gu, silakan dipasang. Ya. Yuan Xing. Silakan duduk. Ini adalah kue yang baru saja saya panggang. Saya ingin berbagi denganmu. Terima kasih. Cobalah kopiku juga. Baik. Terima kasih. Wanginya enak. Yuan Xing, kopimu masih enak seperti biasa. Terutama setelah ditambahkan itu, bumbu timur. Ada aroma khas yang muncul.
Senang kamu suka. Yuan King, kamu bilang kamu masih muda. Kebiasaan hidupmu sangat kuno, benar-benar jarang ditemui. Setiap orang memiliki cara hidupnya sendiri. Aku lebih suka lingkungan yang tenang seperti ini. Ini membantu saya dalam berkarya. Benar juga. Saya juga tidak mengerti pikiran seniman sepertimu. Iya. Baru-baru ini saya melihat sebuah video di media sosial. Seorang pria sedang meminta maaf. Di video itu, ada foto seorang wanita yang cukup mirip denganmu. Dan juga disertakan kontak dirinya sendiri. Aku tidak tahu. Apakah kamu sudah melihatnya? Benarkah? Kebetulan sekali. Mungkin. Aku punya wajah yang umum. Jadi wajah yang mirip juga tidak aneh. Asal bukan kamu, aku hanya khawatir. Kamu tidak ada jaringan. Takut kamu melewatkan informasi yang berkaitan dengan dirimu. Saya memang tidak punya komputer. Tapi, saya punya ponsel kok. Kamu benar-benar mengira saya terputus dari dunia ya? Saya bisa pakai ponsel untuk baca berita. Iya juga ya. Ternyata saya terlalu berlebihan. Tapi, mungkin akan turun hujan lebat baru-baru ini. Lalu lintas di sekitar sini juga akan macet. Jika benar ada yang salah mengira kamu sebagai wanita dalam foto, mungkin juga tidak bisa menghubungi pria itu. Terima kasih atas biskuitmu. Halo. Di pengumuman pencarian orang, apakah benar ada hadiah besar untuk petunjuk? Tentu saja. Kalau begitu, kirimkan aku 10.000 sekarang. Aku akan beritahu tempat aku melihatnya kemarin. Kamu melihatnya kemarin. Cepat transfer uangnya. Uangnya sudah masuk. Kalau uangnya sudah masuk, aku akan kasih tahu alamatnya. Baik. Uangnya sudah aku transfer. Dia di mana? Alamatnya ada di Kota Haya, Pelabuhan Teluk. Dia lagi-lagi penipu. Alamatnya pun tidak jelas. Apalagi Yuran paling takut lembab dan panas. Dia sama sekali tidak akan pergi ke tempat seperti itu. Halo, Kepala Gu. Alamat yang Anda kirimkan sudah diverifikasi. Semua palsu. Pak Gu, beberapa hari ini kami sudah tertipu lebih dari 1 juta. Mau tidak, kami laporkan ke polisi. Tangkap semua orang itu. Terserah. Tuan Gu, lebih baik Anda menghapus nomor pribadi Anda. Serahkan kepada tim kami untuk menangani. Bagaimana? Tidak bisa. Saya harus menemukan keberadaan Yuran sendiri. Pak Bos, belakangan ini perusahaan memiliki banyak urusan yang menunggu Anda untuk langsung tangani. Anda sudah lama tidak datang ke perusahaan. Sekarang saya tidak punya hati untuk urusan kecil itu. Nyonya sudah lama meninggalkan rumah. Mungkin saja dia mungkin tidak mau kembali. Tidak mungkin. Yurian tidak mungkin. Selama saya benar-benar bertobat, dia pasti akan memaafkan saya. Hei, Pak Bos, saya punya kabar tentang Zhou Youran. Tak tahu apakah Pak Bos tertarik atau tidak. Tertarik. Berapa harganya? Saya benar-benar ingin membantu Pak Bos. Tidak perlu bayar, tapi tidak bisa dijelaskan lewat telepon. Saya akan mengirim alamat kepada Pak Gu. Kita bertemu dan berbicara. Baiklah. Ternyata memang setia kawan, Pak Gu. Saya sudah datang. Bagaimana dengan berita dari Yuran? Berita? Kenapa buru-buru sekali? Sepertinya ini cinta sejati. Jangan banyak omong. Kabar tentang Youran di mana? Kamu bohong padaku. Bohong padamu, lalu apa, bro? Menerima uang orang, menghapus bencana orang lain, menekan. Kita sendiri. Sayang. Kamu tolong minta tolong sama sahabatmu. Cari Yuran. Oke. Kalau tidak bisa ketemu Yuran, Mingze akan mati. Sayang. Dokter. Bagaimana keadaan anak saya? Pasien mengalami pendarahan yang parah dan pingsan karena kehilangan darah yang berlebihan. Bagaimana bisa seperti ini?
Ini karena masalah jantung, ditambah dengan luka serius. Jika tidak segera diobati, saya khawatir ini berbahaya bagi nyawa. Ah, ini. Sayang, kamu kenapa, sayang? Yuran. Aku tahu Mingze telah mengecewakan. Bagus sekali, hari ini juga ulang tahun adikku, Huaiki. Kami berdua merayakan terlalu sepi. Bagaimana kalau kamu datang malam ini? Oke. Baik, jadi kita sepakat seperti itu. Datang lebih awal malam ini. Oke, dadah. Hai. Sudah datang. Terima kasih. Ini semua aku yang persiapkan untuk adikku. Huaiki, aku hampir selesai menyiapkannya. Tapi aku perlu bantuanmu sebentar. Baiklah. Ayo. Adikku, Huaiki, sudah pergi lama, belum kembali. Dia bilang lupa beli lampu hias. Tidak tahu nanti setelah kembali, apakah ada lagi yang terlupakan. Tidak apa-apa, lagi pula masih pagi. Asalkan dia nanti masih sempat makan ayam panggang. Ayam panggangku. Aku sudah membeli lampu berwarna-warni. Kamu Huaiki, kan? Aku penyewa kamar kakakmu. Dia pergi ke dapur buat ayam panggang. Seharusnya sebentar lagi selesai. Huaiki, datanglah. Ngapain diem aja? Ayo sini, bantuin. Oke. Apa namamu? Zhou Yuanxing. Panggil aku Yuanxing saja. Oh. Kakak Yuanxing. Apakah kamu benar-benar penyewa kakakku? Kamu memang penyewa kakakku. Yaitu yang tinggal di lantai atas. Iya. Oh. Huaixi. Oh. Silakan duduk. Cepat duduklah, kami siap makan. Ayo kita bersulang untuk merayakannya. Ayo. Selamat ulang tahun. Coba rasakan keahlian saya. Baik. Ternyata ayam panggang ini sangat tidak enak ya. Enak. Haha. Yuanxing, kakakku masak sangat enak loh. Dulu dia pernah membuatkan aku pasta. Sangat enak sekali. sangat menantikan. Ayo, makan, makan, makan. Apakah kamu punya sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Begini, Yuanxing, apakah kamu masih ingat apa yang kukatakan padamu terakhir kali? Itu cowok yang buat video itu, kan? Aku baru-baru ini lihat videonya lagi. Tapi kali ini yang unggah orang tuanya. Kayaknya cowok itu sekarang lagi susah banget. Udah sakit di tempat tidur beberapa hari. Terasa kayaknya dia nggak bakal kuat. Terus di video itu, ayahnya terus minta cewek itu balik. Memang cukup menyedihkan. Kalian sedang ngomong apa? Tak ada apa-apa, hanya sebuah video di internet yang menunjukkan orang mengeluh. Kak Farking, cepat coba ini. Ini aku buat sendiri. Baik. Huaiki, kamu cuma tambahkan sedikit saus salad. Jadi, salad ini jadi buatanmu. Hey, bro. Ayo. Cicipi kue kering panggangku sekarang. Hei. Qianqing, cicipi dulu. Baik. Enak banget. Ngomong-ngomong, aku sudah siapkan hadiah untuk kalian berdua. Terima kasih, kakak. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Hari ini juga adalah ulang tahun Kak Yuanxing. Aku tidak menyiapkan hadiah ulang tahun untuknya. Tenang saja, aku sudah menyiapkan untukmu. Terima kasih.
Mau tidak jadi pacarku? Kamu bahkan tidak mengenalku, sudah berani memintaku jadi pacarmu. Ne Yuanxing. Adik laki-lakiku, tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Jadi, cara dia berteman, agak bergaya barat, anggap saja dia bercanda. Aku tidak sedang bercanda, aku benar-benar suka kakak Yuanxing. Semoga dia jadi pacarku. Baiklah, aku lihat waktunya sudah tidak pagi lagi. Terima kasih atas jamuan kalian berdua hari ini. Ini hadiah untuk kalian berdua. Oh, terima kasih. Aku juga harus pulang. Terima kasih ya. Yuran. Aku mohon, kembalilah dan lihat Mingze. Yuran. Aku hanya punya satu anak laki-laki, Mingze. Kedepannya, ibu akan menganggapmu sebagai putri kandung. Yuran. Kau hanya perlu memanggilku ayah. Kau sudah menjadi bagian dari keluarga Gu. Nanti, saham grup Dingsheng akan ada bagianmu. Paman dan bibi selalu baik padaku. Tidak disangka, kali ini justru karena Gu Mingze, paman bahkan rela berlutut padaku. Awalnya saya pikir, seumur hidup tidak perlu bertemu Gu Mingze lagi. Tapi sekarang tampaknya, saya tetap harus kembali sekali lagi, untuk menyelesaikan semuanya dengannya. Tuan-tuan, para hadirin, pesawat sudah sepenuhnya berhenti. Lampu indikator sabuk pengaman telah padam. Silakan bawa barang bawaan Anda dan turun satu persatu. Nyonya sudah kembali. Apakah Mingze ada di rumah? Ah, Tuan sedang di rumah sakit. Saya akan segera memberitahu Tuan. Tidak perlu, katakan saja padaku dia di rumah sakit mana. Tuan sudah berpesan. Begitu Nyonya pulang, harus segera memberitahu Tuan. Saya akan segera menelepon. Gu Mingze memperlakukanku seperti ini. Kenapa aku masih harus memikirkannya? Apalagi dia yang minta bertemu denganku. Baik, kalau begitu, kamu telepon dia. Katakan aku sudah kembali. Aku menunggunya di ruang tamu. Baik. Nyonya Tuan Muda sudah kembali. Iya, dia sendirian. Menunggu kamu di ruang tamu. Di mana Nyonya? Nyonya sedang menunggu Tuan di ruang tamu. Anakku, pergi saja. Bukankah kamu selalu merasa kasihan pada Yuran? Melihat kamu seperti ini, Yuran pasti akan lembut hati. Pergilah. Yuran adalah anak yang baik. Hanya saja aku khawatir, Mingze tidak akan bisa lagi menyelamatkan Yuran. Aku hanya berharap, Mingze dan Yuran bisa berpisah dengan baik. Biarkan Mingsku menghapuskan keinginan ini, hidup dengan aman dan damai. Apakah aku bisa pergi sekarang? Jadi, aku bisa pergi sekarang, kan? Pergi. Kamu mau pergi kemana? Tentu saja ke tempat asalmu. Kembali kemana? Bukankah kamu sudah memaafkanku? Bukankah kamu seharusnya terus tinggal di rumah kita? Rumah kita. Rumah apa? Kamu masih tidak mau memaafkanku? Tuan Gu, kamu lupa ya, perjanjian cerai. Aku sudah minta pengacara mengirimkannya kepadamu. Meskipun secara hukum sekarang, kita adalah suami istri. Tapi kita sudah dalam keadaan berpisah. Saya rasa pengacara sudah menjelaskan dengan jelas kepada Anda. Tolonglah, kembalilah. Saya tahu saya telah mengkhianati Anda. Anda membenci saya, tapi selama Anda bisa kembali, apapun yang kamu mau, aku bisa memberikannya. Gu Mingze, kita sudah selesai. Mari kita berpisah dengan baik-baik.
Semoga keduanya bisa baik-baik saja masing-masing. Dan aku juga berharap kamu bisa lebih mencintai diri sendiri. Jangan lagi buat paman dan bibi khawatir. Untukmu, Yuran, tidak boleh. Tidak bisa, Yuran. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa hidup. Kamu lihatlah. Lihatlah demi orang tua. Kamu lihatlah, orang tua menganggapmu sebagai Gu Mingze, jangan lagi memperlakukan orang tuamu sebagai alat tawar-menawar. Karena begitu hanya akan membuatku semakin merendahkanmu. Bukan begitu. Aku tidak mengancammu dengan orang tuaku. Aku hanya ingin keluarga kami masih bisa kembali ke masa-masa bahagia itu. Bukankah semua ini karena kamu yang merusaknya? Masih ingin kembali ke masa lalu? Apakah itu mungkin? Santai. Bagaimana caranya aku bisa memaafkanmu? Anak. Bukankah kamu bilang, selalu ingin punya anak, aku bisa memenuhinya untukmu. Aku bisa memenuhinya untukmu. Dulu aku ingin punya anak, tapi kamu selalu bilang sibuk bekerja dan tidak punya waktu. Tapi malah membuat Zhao Yiro hamil. Sepertinya kamu hanya tidak ingin memiliki anak bersama kita. Surat perjanjian perceraian akan saya kirimkan lagi melalui pengacara. Semoga kali ini kamu mau menandatanganinya. Jangan lagi bermimpi tentang semua aibmu dengan Zhao Yiro. Biarkan aku berpura-pura, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sekarang setiap kali aku mendekatimu, aku merasa jijik. Kau sudah mengotori hatiku. Jangan pergi. Paman, Bibi. Tenang saja. Mingze yang bersalah padamu. Kami juga tidak berharap kamu bisa memaafkannya. Bu, aku hanya berharap kamu bisa bicara baik-baik dengannya. Jangan biarkan dia terus berlarut-larut dalam kebingungan. Oke, tidak. Tenang saja. Yuran. Bagus kamu sudah kembali. Bagaimana pembicaraanmu dengan Mingze? Paman, Bibi. Aku sudah menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Mingze. Aku juga berharap kalian bisa membujuknya bersama, agar dia cepat-cepat berhenti berharap. Segera tanda tangani surat cerai itu. Aku nanti sepertinya tidak akan bertemu lagi dengannya. Semoga Paman dan Bibi juga tidak menyulitkan aku lagi. Youran, kami keluarga Gu memang bersalah padamu. Aku akan mengalihkan 10% sahamku padamu sebagai kompensasi untukmu. Tidak perlu, Paman, Bibi. Kalian jaga diri. Zhou Youran, kau membuatku sangat menderita. Apa hubungannya nasibmu dengan aku? Aku sudah keluar seperti yang kau inginkan. Kau seharusnya pergi cari Gu Mingze. Tanya dia kenapa tidak menginginkanmu. Kenapa kau tidak mati saja? Hanya jika kau mati, Gu Mingze bisa benar-benar putus asa. Dulu aku juga berpikir, itu karena kehadiranmu, hanya merebut Gu Mingze. Tapi sekarang aku baru mengerti, yang bermasalah adalah dia. Bahkan jika bukan kamu yang muncul, mungkin orang lain. Sekarang kamu harus pergi cari dia. Minta dia kembali ke jalan yang benar. Bukan datang ke aku. Aku dan dia sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tapi orang yang dia cintai adalah kamu. Kamu pergi. Hatinya juga pergi bersamamu. Meskipun aku bisa memuaskan tubuhnya, tapi aku tidak akan pernah bisa menggantikanmu. Kenapa tidak pergi mati saja? Hanya jika kamu mati, dia bisa benar-benar melupakanmu. Pergi mati saja. Huaiki. Wanita. Berani mengganggu Jieji Yuanxing, aku akan memukulmu sampai mati. Huaiki, kenapa kamu datang? Kakak Yuanxing, kakakku bilang kamu sudah pulang ke negara. Lalu aku memasang aplikasi pelacak di ponselmu. Kakak Yuanxing, kamu tidak marah padaku, kan? Kamu baru saja menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Jiang Huaixiao sepertinya pernah bilang padaku,
Huaixi ini masih seorang hacker. Sepertinya aku harus waspada terhadap anak ini ke depannya. Kamu pasti perempuan itu, kan? Aku beritahu kamu, kalau kamu berani lagi menyakiti Jie Yuanxing, aku tidak akan membiarkanmu. Zhou Youran. Mengapa? Mengapa kamu bisa membuat semua orang baik padamu? Apa bedanya aku denganmu? Masih berani bicara sembarangan. Jelas-jelas dia wanita jahat. Mengapa harus dibandingkan dengan Jie Yuanxing? Kakak Yuanxing, aku lapar. Ayo kita pergi makan yang enak. Aku ingin mencicipi semua makanan enak di negeri ini. Semua harus dicoba. Banyak sekali makanan enak. Kalau kamu mau coba semua, pasti butuh bertahun-tahun. Ayo pergi. Pergi. Raran. Duduklah. Raran, kamu terlalu tidak peduli. Kalau bukan karena Gu Mingze yang meneleponku mencari kamu, aku juga tidak tahu kamu pergi. Gu Mingze sudah melarikan diri. Saat itu pergi terlalu buru-buru, tidak membawa ponsel. Baiklah, salahku. Hari ini kita minum dengan baik. Kita semua saudara perempuan. Apa yang dikatakan? Kalau aku yang bicara, seharusnya kamu sudah meninggalkan Gu Mingze sejak dulu. Jantan brengsek Gu Mingze. Kamu bahkan berhenti bergaul dengan kami karena dia. Saat itu kamu adalah mahasiswa terbaik di jurusan seni rupa kami. Perempuan terbaik di jurusan kami. Kamu rela meninggalkan kesempatan studi ke luar negeri hanya untuk menikah dengannya. Sekarang aku dan Gu Mingze sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Semua itu sudah berlalu. Setelah kamu pergi, Gu Mingze meneleponku. Aku memarahinya habis-habisan. Setelah kamu pergi, dia masih pura-pura penuh perasaan. Dasar. Sudahlah, Yao Yao. Siapa nih si kecil? Kekasih baru. Adik dari pemilik rumah di luar negeri, Jiang Huaiki. Ini sahabat terbaikku, Shen Xingyao. Oh. Halo, adik Huaiki. Halo, kakak Xingyao. Karena kamu bilang begitu, kakak, nanti kalau ada apa-apa di dalam negeri, silakan cari aku. Tidak peduli seberapa sulitnya, kakak, itu bukan masalah. Baiklah, cepat makan ya. Dia siapa? Dia siapa dan apa hubungannya denganmu? Gu Mingze, aku sudah bilang dengan sangat jelas padamu. Tolong, jangan ganggu hidupku lagi. Gu Mingze, kamu tidak lihat, Ranran tidak menyambutmu, kan? Tolong pergi. Yurian. Aku tahu, kau melakukan ini untuk membalas dendam padaku. Kau sengaja mengundang aktor itu, kan? Aku menerima balas dendammu. Asalkan kau tidak meninggalkanku, oke. Apa yang kau katakan? Ini adik Ranan, Gu Mingze. Aku tidak ingin bertemu lagi denganmu. Tolong pergi. Kamu pasti mantan suami Jie Yuan, kan? Sekarang aku adalah pacar Jie Yuan. Aku beritahu kamu, lebih baik kamu menjauh darinya. Kakak Yuanxing, aku tidak mau melihatmu lagi. Mantan suamiku yang selingkuh itu, mantan suami. Aku dan Yuanxing belum bercerai. Kami masih suami istri yang sah. Kamu, justru yang merusak, orang ketiga dalam keluarga orang lain. Cukup, Gu Mingze. Mari kita jaga muka masing-masing. Kamu berselingkuh saat menikah. Aku bisa saja menggugatmu ke pengadilan, agar kamu keluar tanpa apa-apa. Sekarang kamu masih punya muka apa? Berani mengaku sebagai suamiku. Yuran. Aku bisa memberikan seluruh saham grup Dingsheng kepadamu. Asalkan kamu tidak mau bercerai denganku, boleh. Ayo kita pergi. Yuran. Apakah kamu masih tidak mau memaafkanku? Mungkin aku memang tidak bisa tanpamu. Benar-benar sudah melepaskannya. Sekali tidak setia, 100 kali tidak perlu dipercaya. Memang sahabatku sejati.
Tapi aku lihat Gu Mingzan. Dia tidak akan mudah menyerah. Kali ini aku juga karena orang tuanya. Baru kembali. Setelah urus surat cerai, mungkin aku akan pergi. Tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Saya masih lebih suka lingkungan yang tenang di luar negeri. Tapi siapa yang tahu, bukankah terakhir kali juga bilang tidak akan kembali? Tapi sekarang sudah kembali. Tidak kembali juga tidak apa-apa. Kalau aku ada waktu luang, aku akan keluar negeri untuk main sama kamu. Oke. Aku belum kenyang. Aku tahu tempat yang enak. Ayo kita pergi makan. Oke. Nona Zhou. Lalu, Tuan Gu tidak mau menandatangani surat cerai. Tapi sekarang urusan dia berselingkuh sudah diketahui semua orang. Asalkan kita mengajukan gugatan ke pengadilan, kita yakin akan memenangkan kasus ini. Bantu Miss Zhou mendapatkan surat cerai. Saya hanya ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Nona Zhou, kali ini berbeda dari situasi sebelumnya. Kita bisa membuatnya pergi tanpa apa-apa, mengambil semua hartanya. Tidak perlu. Saya bersama Gu Mingze, tidak pernah karena uangnya. Santai, santai. Aku sudah tahu, perasaanmu padaku itu tulus. Perasaanku padamu juga nyata. Tuan Gu, aku berharap kali ini kamu bisa menyetujui permintaan klienku. Perceraian sukarela. Saya tidak mungkin setuju untuk bercerai. Tuan Gu, Anda seharusnya mengerti. Klien saya sama sekali bisa menggugat Anda. Anda juga seharusnya mengerti. Perselingkuhan Anda adalah fakta. Itu adalah pengakuan Anda sendiri. Bahkan tidak perlu kita memiliki bukti apapun. Jadi meskipun kamu tidak setuju bercerai, tidak ada cara untuk menghentikannya. Youran. Aku sebenarnya harus bagaimana agar kamu bisa menyerah bercerai? Apapun permintaanmu, aku bisa setujui. Aku pasti akan bercerai. Janji kita saat menikah. Mungkin kau sudah lupa, tapi aku tidak akan. Jika hari ini kau tidak menandatangani, aku akan menggugat ke pengadilan. Nanti, saya masih bisa mendapatkan surat cerai. Ngomong-ngomong, lihat foto-foto yang kamu bakar. Saya sudah memulihkannya. Lihat ini, foto kita waktu sekolah. Dan yang ini. Cukup. Gu Mingze, foto-foto ini hanya akan mengingatkanku tentang kamu dan Zhao Yiro di dalam mobil, di perusahaan, bahkan di tempat tidur kita, berpelukan bersama, membuatku merasa mual. Saya tahu. Youran. Saya tahu kamu menganggap saya kotor, tapi kita bisa melakukan inseminasi buatan. Kita tidak perlu melakukan kontak fisik sama sekali, untuk memiliki anak kita bersama. Gu Mingze, mari kita akhiri ini. Tuan Gu, jika Anda tidak setuju dengan perceraian, saya akan mewakili klien saya, mengajukan banding ke pengadilan. Baik. Saya tanda tangan. Tapi saya punya satu permintaan terakhir. Apa permintaannya? Youran. Temani aku pergi ke tepi sungai sekali lagi, ya? Baik. Kakak Yuanxing, apakah kamu sudah menyelesaikan perceraianmu? Kalau begitu, apakah aku boleh dengan terang-terangan mengejarmu? Kakak Yuanxing, wanita itu terus mengikutimu. Aku akan melindungimu. Memang susah hilang bayangannya. Jangan khawatir, negara ini sangat aman. Lagi pula, kali terakhir kami sudah memberinya pelajaran. Kalau dia berani lagi, hal-hal yang merugikan kita bisa lapor polisi dan menangkapnya. Tidak, aku perlu perlindungan pribadi. Kakak Yuanxing, aku sudah belajar seni bela diri. Yuguran. Apakah Zhao Yiro ingin merugikanmu? Apakah kita perlu mencari seseorang untuk mengajarinya? Tidak perlu. Lagi pula aku akan segera pergi. Dia tidak akan menjadi ancaman bagiku. Youran. Kamu tetap harus pergi. Tentu saja. Kakak Yuanxing harus menjauh darimu yang mantan suami brengsek. Bersamaku. Aku sudah menyuruh orang memeriksa. Kamu sama sekali bukan pacar Yuran. Apalagi Yuran. Tidak suka tipe anak SD sepertimu. Sudahlah, bukankah mau ke tepi sungai? Ayo cepat pergi. Jika aku tidak mengenal Zhao Yiro,
Apakah kita masih bersama? Tanpa Zhao Yiro, ada Wang Yiro, Li Yiro. Krisis 7 tahun, hatimu sudah tidak ada di rumah ini lagi. Aku sangat menyesal. Aku pikir aku bisa menyembunyikan semuanya ini, tapi aku tidak menyangka hari itu akan tiba. Karena aku melanggar janji kita. Sekarang ngomong begitu sudah tidak ada gunanya. Aku berharap nanti, kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Sudah pernah mati satu kali, baru bisa melihat isi hatimu dengan jelas. Kesenangan fisik, tidak pernah bisa mengalahkan kehadiran perasaan. Kamu di hatiku, sudah mengisi terlalu banyak ruang. Tidak ada lagi yang tersisa. Mungkin saja. Tapi hatiku sudah lama meninggalkanmu. Gu Mingze. Aku lebih baik tidak pernah bertemu denganmu. Mengerti. Selamat tinggal, Yuran. Tidak akan pernah bertemu lagi. Kakak, hati-hati, pergi mati. Mingze. 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 Senang sekali bisa bertemu denganmu. Kenapa kamu mau menyelamatkanku? Ini adalah yang aku hutang padamu. Aku sudah memaafkanmu. Kali ini aku benar-benar memaafkanmu, Mingze. Perempuan. Yaitu kamu berani menabrak kakak Yuanxing. Ambulans. Panggil ambulans. Halo, apakah ini 120? Di sini terjadi sebuah kecelakaan. Orang ini sengaja, kan? Dia jelas-jelas menabrak orang dengan sengaja. Kamu tadi tidak dengar apa yang dikatakan pemuda itu. Orang ini memang sengaja membunuh. Cepat, laporkan ke polisi. Halo, polisi. Ada kecelakaan di tepi sungai. Cepat, cepat, cepat. Ya Tuhan, tolong anakku. Jangan sampai ada apa-apa ya. Paman dan bibi. Anak. Mingze terluka karena aku. Kamu juga jangan terlalu bersalah. Ini adalah dosa yang dibuat oleh Mingze sendiri. Itu adalah pilihannya sendiri. Bagaimanapun juga. Mingze tertabrak mobil karena menyelamatkanku. Aku pasti akan bertanggung jawab padanya. Kamu juga jangan terlalu merasa bersalah. Ini adalah pilihan Mingze sendiri. Dokter, anakku tidak apa-apa, kan? Orangnya selamat, tapi kedua kakinya mengalami patah tulang remuk. Mungkin nanti akan lumpuh. Dokter tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan. Pasti harus menyelamatkan kaki anak itu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Dokter. Tolong selamatkan anak saya. Dokter. Tolong ya. Bu. Tenang saja, Mingze. Mingze pasti akan baik-baik saja. Sudah sadar? Bangunlah sedikit. Rasanya bagaimana? Sedikit sakit. Dokter bilang. Kakimu. Mungkin tidak bisa berdiri lagi. Ini mungkin adalah balasanku. Zhao Yiro sudah ditangkap. Pembunuhan yang disengaja, ditambah dengan pembunuhan yang dipesan sebelumnya. Dia seharusnya tidak akan pernah keluar dari penjara seumur hidup. Sebab kemarin, akibat hari ini, sejak hari aku mengenal Zhao Yiro, aku sudah memutuskan untuk membayar harganya. Tenang saja, kakimu patah karena aku. Aku akan merawatmu dengan baik di dalam negeri. Terima kasih. Jika ini terjadi sebelumnya, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Akan kupegang erat-erat, tapi sekarang aku sudah memikirkan dengan jelas. Aku tidak seharusnya membuatmu terjebak di sisiku. Kamu seharusnya mengejar hari cerah yang kamu inginkan. Yuanxing. Apakah itu arti dari namamu? Begitu.
Apakah kamu sudah memutuskan? Ini kesempatan yang aku berikan padamu kali ini. Tenang saja, aku tidak akan memaksamu menyerah begitu saja. Yuran. Semoga kamu bahagia. Anak lelaki, kamu benar-benar rela membiarkannya pergi. Kakak Yuanxing. Aku datang minum kopi. Sudah aku siapkan untukmu sejak lama. Baik. Pelan-pelan. Sudah sebesar ini masih terburu-buru. Kakak Yuanxing, lukisan apa ini yang kamu buat? Hari cerah.